Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini kembali kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu dan menikmati firman-Mu yang luar biasa. Buka hati setiap kami, sampaikan isi hati-Mu. Segala roh khawatir, ketakutan, kecemasan apapun bentuknya, kami tidak mau Tuhan itu membuat kami tidak bisa berkonsentrasi. Kami akan mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Engkau saja sumber berkat. Berbicara kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ada shalom. Tangan-tangan yang siap diberkati. Katakan kiri kanan, Engkau pasti diberkati. Buka bersama dengan saya Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 38 sampai dengan 44. Yohanes 11 38 sampai dengan 44. Kita akan baca bersautan. Ini ayat sudah sering kita dengar. Biar apakah hari kesempatan ini kita akan kembali diberkati. Sudah sampai di sana semuanya, amin. 38 saya. Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua ditutup dengan batu, saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Siap diberkati? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini perikop yang sudah sering kita baca. Tetapi ada satu yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan diberkati. Amin. Yesus, kalau saudara baca di dalam ayat ketiga, ada orang utusan daripada keluarga Lazarus dan berkata, orang yang kau kasihi sakit. Orang yang kau kasihi sakit. Saudara, kalau ini kata-kata yang luar biasa. Kalau saudara, orang yang kau kasihi, kalau di gereja, oh ini yang suka nyumbang gereja, ini yang orang punya loyalitas, ini orang yang punya, biasanya ada fasilitas. Tapi kok beda? Lazarus, orang yang dari bujangnya datang dan berkata, Yesus, orang yang kau kasih sedang sakit. Bukan bergegas untuk datang ke sana, tapi malah dalam ayat ke-6-nya berkata, Tuhan sengaja tidak datang ke sana. Ayat ke-6 ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kita udah tahu, kita udah kenal. Tetapi bukan kita berkata, yuk cepetan kita pergi ke sana. Tapi malah ditunda 2 hari. Perjalanan untuk pergi ke sana 2 hari. Ditunda 2 hari. Jadi 4 hari di situ. Saudara, timbul pertanyaan, mungkin saudara tidak pernah berpikir. Saya berpikir begini, Tuhan, kenapa sih mesti nunda? Tuhan, kenapa sih
mesti harus pergi ke rumahnya Lazarus? Tuhan kan nggak perlu pergi juga kan bisa mengadakan mujizat. Kenapa harus pergi ke sana? Itu yang terjadi. Itu jadi pemikiran kita. Lalu kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di dalam Lukas 7 ayat 6 sampai dengan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tidak usah susah-susah untuk sampai ke rumah. Lihat ayat 7-nya. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan. Apakah Tuhan pergi ke rumah perwira itu? Tidak. Tahu namanya juga tidak. Lihat orangnya juga tidak. Tapi perwira berkata, tidak usah ngerepotin. Cukup sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Hambanya sembuh. Saudara, apalagi di sini orang yang dikasihi sama Tuhan sakit. Saudara, maaf ya, kita suka naik mobil. Saudara suka naik mobil, amin? Saudara punya mobil, amin? Aminin aja udah. Kita di lampu merah, ada anak kecil minta uang, minta ini, kita kasih. Kita melihat mereka bertelanjang dada, anak masih di bawah 5 tahun, lelarian. Kita berkata apa? Kasihan dia. Itu paling seperti itu kita. Tapi kalau itu anak adalah anak kita, kalau itu adalah saudara kita, kalau itu adalah orang yang kita kasihi, bukan sekedar duit, langsung apa di sini, ayo pulang, masuk angin, nanti ketabrak, nanti itu orang yang kita kasihi. Kenapa Tuhan? Orang yang dikasihi sama Tuhan sakit. Kenapa dia tidak berkata ini dalam nama Yesus? Lazarus yang sakit sana, sembuh. Bisa tidak? Bisa. Kenapa dia tidak melakukan hal seperti itu? Kenapa mesti nunggu 2 hari? Harus pergi lagi ke sana 2 hari. Jadi 4 hari di sana. Kenapa harus seperti itu? Saudara, berapa banyak di antara kita? Saudara, nama saya Kurniawan, lupa saya, amin. Ini diam-diam aja di sini. Ini tempat sudah terlalu familiar buat saya karena Tiberias awal-awalnya itu di sini. Dan waktu saya di sini, saya jadi baru pekerja belum jadi pendeta. Saudara, inilah yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Sebagai seorang pengusaha, selalu saya menuntut Tuhan. Selalu kita sepertinya lebih pintar dari Tuhan. Kenapa? Kok lama? Kenapa? Itu yang terjadi. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Maaf ya, penyakit boleh sama, masalah boleh sama, penyelesaiannya belum tentu sama. Kau jangan terikat. Problem boleh sama. Gerejanya boleh sama, ibadah sama, song leadernya sama, pendetanya sama, pulang nggak sama berkatnya. Kok lu disembuhin, kok enggak? Saudara, tingkat level iman setiap kita, dia yang tahu. Tingkat level iman pertumbuhan kita, dia yang tahu. Kenapa Tuhan menunda? Dia punya rencana. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang paling tepat buat setiap kita untuk menjawab doa kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Perwira, tidak perlu repot-repot, cukup sepatah kata, hambaku sembuh. Contoh yang kedua lagi, Markus 7, 28-30. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab
setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu mendapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah. Apakah Tuhan pergi ke rumah ibu itu? Enggak. Tadi penyakit, sekarang setan. Cukup dengan sembuh. Kesembuhan terjadi. Ini yang terjadi gitu loh. Maaf, kalau kita melihat di gereja ada orang cuma diginiin sembuh, kita tahu dengan jelas dia baru bertobat. Kita tahu jelas orang ini belum kenal Tuhan dengan luar biasa. Kita yang sudah kenal, kita yang sudah begitu dekat sepertinya. Tapi kenapa kok dia diberkati? Kenapa dia disembuhkan? Kenapa saya belum? Kenapa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Kita tidak pernah akan bisa membatasi dia. Tapi ingat, kedewasaan setiap kita diperlukan untuk kita menghadapinya, supaya tidak mudah kecewa. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Jadi Tuhan nunda 2 hari, jalan 2 hari, sehingga totalnya 4 hari. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk apa? Padahal dia bisa berkata, Lazarus sembuh. Lihat ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada amin? Kemuliaan seperti apa sih? Kemuliaan seperti apa? Saudara, perhatikan, ini kemuliaannya. Kalau orang mati baru 2 hari, kepercayaan mereka waktu itu, kalau orang mati baru 2 hari, itu mungkin untuk bisa bangkit lagi. Jadi ya, kalau orang mati 2 hari, mungkin masih bisa bangkit lagi. Itu kepercayaan mereka dulu. Jadi kalau waktu Yesus, Tuhan, orang yang kau kasih sakit, oh sakit ya, yuk kita pergi. Perjalanan 2 hari, sampai sana, udah mati belum? Halo? Kita mulai, kayaknya sampai jam 12 nih. Jam 12 nih, hanya ini aja. Ini kan, dia tunda 2 hari. Perjalanan untuk sampai ke rumah itu 2 hari. Jadi 4 hari. Oke? Waktu orang dari rumahnya Lazarus datang, Tuhan, orang yang kau kasih sakit. Ya udah, yuk cepat-cepat kita ke sana. Datang. Perjalanan berapa? 2. Sampai sana udah mati? Sudah. Menurut kepercayaan mereka, 2 hari masih mungkin orang itu bangkit lagi. Jadi kalaupun dibangkitkan, orang berkata apa? Kebetulan. Memang bisa bangkit. Jadi kau bukan apa-apa. Kebetulan datang karena mungkin mati suri, mati segala macam. Jadi Tuhan mau datang, ditunda 2 hari lagi, perjalanan 2 hari, 4 hari. Kalau lebih dari 2 hari, roh tidak bisa masuk lagi karena tubuh sudah busuk. Roh nggak bisa masuk. Itu kepercayaan mereka. Itu kalau 2 hari. Kalau 3 hari, nggak mungkin orang bangkit 3 hari. Yang bisa bangkit 3 hari cuma Yesus. Ada amin? Itu 3 hari. Kalau 4 hari, kalau ada sampai orang mati 4 hari bangkit, itu yang ngebangkitin adalah Mesias. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu poinnya. Kenapa dia tunda seperti 2 hari? Kepercayaan mereka masih bisa bangkit. Jadi susah kan? 3 cuma Yesus yang bangkit 3 hari. 4 yang ngebangkitin cuma Yesus. Naaman jebur Sungai Yordan. Apa kata dia? Apa ada parpar supaya di Damsyik lebih bersih dari ini. Kenapa aku mesti mandi di sini? Saudara, tapi itulah yang terjadi. Supaya orang tuh gak bisa berargumentasi. Ya airnya bersih kan. Airnya kan air Zam-Zam, airnya air Lourdes, airnya air steril, airnya ada anti bakteri. Ini airnya, saudara pernah ke Angke, hitam lah kayak gitu.
Jadi orang tidak bisa berargumentasi. Yang ada, yang sakit masuk mati. Karena apa? Itu kan bakteri semua. Orang tidak bisa berargumentasi, sehingga orang cuma berkata, ini kalau bukan dia campur tangan, nggak mungkin bisa. Saudara, itulah kemuliaan Tuhan. Ada amin? Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita diberkati. Siap diberkati? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Ayat 39, Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Perhatikan saya. Saudara mau melihat kenyataan kemuliaan Tuhan dinyatakan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara tidak pernah akan bisa melihat kalau itu batu tidak digeser. Kalau pintunya tidak dibuka, saudara tidak pernah akan bisa tahu di dalamnya ada apa. Ada emas, berlian, ada harta. Itu siap memberkati saudara. Tapi tugas sekarang adalah buka pintunya, geser batunya. Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang luar biasa buat kita. Tapi tugas kita adalah satu. Kita nggak mau buka pintunya. Kita beralasan dan berkata, udah busuk, udah terlambat, udah mati. Saya pendeta, saya ex pengusaha. Utang pinjam dikejar-kejar debt collector, makanan sehari-hari. Dulu bukan sekarang, sekarang udah kaya, amin. Ini kalem banget sih di sini. Saya kalau khotbah tuh susah gitu loh. Ini ditutup, jadi gua nggak tahu ini ketawa atau diam. Ya karena nggak kelihatan gitu, jadi diam aja antar portal kembali. Inilah saatnya kita untuk bermain mata, amin. Karena itulah yang terjadi. Kalau kita tidak pernah bisa melihat, berapa banyak kita yang tidak bisa mengerti jalan daripada Tuhan. Kau buka pintunya, maaf ya. Lazarus bangkit, amin. Lazarus bangkit, amin. Apakah tubuhnya sama dengan yang dulu? Apakah tubuhnya sama yang dibangkitkan? Halo? Belatung, busuk. Begitu dia dibangkitkan, penuh dengan koreng yang udah kering. Ini yang peot, saraf-saraf tambelan. Begitu dia dibangkitkan, tubuhnya dipulihkan. Ada amin? Ada amin? Utangmu lunas. Udah disita, Pak. Utangmu lunas. Kau berkata apa? Udah disita, udah terlambat. Bagaimana mungkin? Karena kau berpikir yang kau pikirkan rumahmu yang lama kau dapat lagi. Padahal Tuhan berkata, utangmu lunas. Rumah yang baru yang Tuhan siapkan untuk memberkati saudara dan saya. Yang amin cuma 2. Halo? Itu yang Tuhan siapkan. Tetapi kan kita berargumentasi, udah terlambat, udah disita, udah busuk. Kalau kau tidak mau membuka batu itu, kalau kau tidak mau membuka pintu itu, kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Dia sudah siapkan untuk memberkati tidak pernah akan bisa keluar. Kenapa? Lu tutup. Lu gak pernah dibuka. Kenapa gak pernah dibuka? Ya buat apa dibuka? Udah terlambat, udah habis, udah ini. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan, amin. Dalam keadaan seperti ini, saudara yakin saudara diberkati? Amin. Bukan amin karena frustasi, amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Katakan kiri kananmu, Tuhanku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siap diberkati? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa oleh karena dia tidak mengenal Allah. Sekarang saya datang ke tempat ini, saya cuma mau meluruskan. Apakah saudara mengenal Allah? Allah yang seperti apa yang kau kenal? Allah yang seperti apa yang kau kenal?
Oke? Iya, Allah yang luar biasa. Apakah Allah seperti yang Marta kenal? Halo? Yuk, kita belajar sama-sama. Pusing tinggal pusing, sedikit aja kok. Ayat 39 tadi kan? Oke, terus 21 dan 22. Yohanes 11 ayat 21-22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Oke, terus 23, ada lagi. Tetapi sekarang, lihat ya. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. Dia yang ngomong loh. Dia yang ngomong. Tetapi aku tahu sekarang Allah akan memberikan apa yang kau minta, apa yang Yesus minta. Terus satu lagi, 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Amin. Saudaramu akan, tapi udah busuk, udah terlambat, udah terlambat. Engkau yang bilang bahwa Allah akan mengabulkan permintaanmu, Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, Lazarus bangkit. Dia nggak percaya. Angkat batu itu, udah busuk. Angkat batu itu. Tuhan berkata, Lazarus akan bangkit. Lihat jawabannya. Jawaban. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir. Aku tahu dia akan bangkit, tapi dia akan bangkit pada akhir zaman. Saudara kenal Tuhan, amin? Saudara kenal Tuhan, amin? Saudara kenal Tuhan kita luar biasa, amin? Di surga atau di dunia? Yang mana? Engkau kenal Tuhan, amin? Tuhan luar biasa, amin? Di surga atau di dunia? Di dunia ke surga. Gak apa-apa gua menderita, yang penting gua mati ke surga. Ada amin? Gak apa-apa gua menderita di dunia, namanya juga kita orang berdosa. Tapi gue yakin gua mati masuk ke surga. Ada amin? Atau kaya di dunia tetap ke surga? Oh, mau saya jawab dari muka kelihatan kok. Kalau ada pilihan diberkati di dunia dan kita ke surga, kenapa kita milih menderita dan ke surga? Kita diberkati. Sekarang saya tanya, Hosea 4 ayat 6, yang kau kenal tuh seperti siapa Allahnya? Apakah kau kenal cuma Allah kita luar biasa di surga, Allah kita seperti ini, Allah kita seperti ini, di surga. Di sini atau di sana? Kalau saya di sini sana. Amin. Ayat 27. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Lihat. Aku percaya Engkau Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Aku percaya Mesias, anak Allah yang akan datang. Amin. Kalau lu percaya seperti itu, langsung Tuhan berkata, geser batu itu, buka pintu itu. Busuk, terlambat. Saudara, ngelihat nggak sih? Saudara perhatikan nggak sih? Tuhan kita luar biasa, amin. Di sana atau di sini? Marta, di sana atau di sini? Sana. Nanti kalau bangkit, sana. Tapi di sini udah busuk, udah mati, udah terlambat. Ini nyambung nggak sini? Marta kan seperti itu kan? Tuhan berkata, kau yang ngomong sendiri, kau Mesias, anak Allah yang hidup. Ini seperti itu. Saudara, seringkali orang nanya gini, orang berkata gini, masa Yesus ada di dunia? Masa Tuhan jadi manusia? Masa Tuhan menderita? Masa si Tuhan mati? Halo? Karena dia Tuhan, dia bisa jadi manusia, dia bisa jadi binatang, dia bisa jadi apa saja. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yang nggak bisa adalah manusia jadi Tuhan. Anjing jadi Tuhan? Nggak bisa. Tuhan jadi anjing? Bisa. Tapi apa perlunya dia jadi anjing? Dia jadi manusia karena ada perlunya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ada alasannya gitu loh. Jadi saudara jangan berkata gini, masa sih Tuhan jadi manusia? Karena dia Tuhan, dia bisa jadi apa saja. Aduh, amin.
Itu yang terjadi. Makanya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yes. Allah di mana? Kau kenalnya Allah di mana? Kalau kau hanya berkata dia Tuhan yang luar biasa dari surga. Tidak ada mujizat di surga tanpa di dunia. Tidak ada mujizat di surga tanpa mujizat di dunia. Kalau kau berkata setan dikalahkan di surga, kalau kau nggak bisa membuktikan di dunia kau bisa kalahkan setan, bohong. Itu cuma bohong gitu loh. Dia bisa membuktikan setan kalah di dunia. Ada amin? Kerajaan surga di dunia atau di surga? Kerajaan Allah di surga atau di dunia? Takut dijebak ya. Ngomong aja pasti salah kok. Kerajaan Allah di surga atau di dunia? Di surga, dan bisa dibuktikan di dunia. Oke, Pak, di mana? Kita lihat Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Halo? Kalau terus mengusir dengan kuasa Allah, mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di. Kita nggak perlu di sana. Di sini kita bisa membuktikan bahwa setan bisa kita kalahkan. Ada amin? Kita lihat Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia di dunia siapa? Yesus. Di dunia bisa mengampuni karena dosa. Orang sakit jadi lumpuh, dosa diampuni, dia jadi sembuh. Itulah dia. Untuk kita bisa membuktikan seperti itu, anak manusia di dunia bisa mengampuni dosa. Dan begitu dosa diampuni, sakit penyakit disembuhkan, nama Tuhan dimuliakan. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kerajaan Allah ada di dunia atau di surga? Dia ada surga. Sekarang, saya kembalikan kepada saudara. Beranikah saudara praktek untuk menyatakan kemuliaan Allah? Beranikah saudara membuktikan, mempraktekkan, mengusir setan untuk kemuliaan Allah dinyatakan? Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Kunci kerajaan surga diberikan kepada saudara dan saya. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Begitu kita berdoa di sini, surga sibuk untuk menjawab, menggenapi seperti apa yang kita katakan. Tetapi masalahnya, kau tidak berani untuk berkata-kata. Kau tidak berani. Kenapa? Udah terlambat. Siapa gua? Kau gak bisa apa-apa. Kau membatasi kuasa Allah. Contohnya, ini bukan ilustrasi kesaksian. Nah, jemaat, bukan saya, jemaat. Kalau saya mah banyak, tapi jemaat. Saudara itu lebih hebat daripada pendeta, amin. Suka rendah hati dia. Saudara lebih hebat daripada pendeta, amin. Iya, sekali-kali muji diri sendiri lah. Dia punya toko di Glodok Plaza. Kemudian dia jual aksesoris elektronik. Ibu mau pesan apa? Oh, saya pesan ini. Iya. Bu, apa lagi? Oh, ini. Bu, apa ini kan? Ibu, ini yang jual pakai gini. Bu, ibu sih lagi beli sama saya, tapi hati ibu nggak ada di sini. Ibu lagi mikirin apa? Si ibu itu berkata, saya lagi bingung nih. Saya punya mantu sedang hamil. Terus air ketubannya itunya bocor, selaputnya. Sekarang tinggal 4 liter isinya. Saudara tahu gak sih isinya air ketuban berapa liter? Ibu-ibu? Kok tahu ada lagi? Bocor tinggal 4 liter. Minimal harus 10 liter. Minimal. Diinfus air ketubannya nambah jadi 7 liter. Tapi nggak selang seminggu bocor lagi. Itu kan duit terus. Sampai dia bingung. Dia berkata, ini kalau kehamilan seperti ini nggak bisa nih, mati anaknya karena air ketubannya. Atau
pertumbuhannya. Ibu itu bicara seperti itu di depan gereja, di depan jemaat Tiberias. Berani bilang pakai perjamuan kudus minyak urapan. Dan ibu itu berani ngomong, halo, ibu diam aja sih, ntar gue bilangin Pak Wariaci. Berani bersaksi, pakai minyak, pakai anggur, minyak urapan, pakai ini, berani? Ayo, berani? Atau udahlah, bukan urusan gua. Kasihan ya bu, kasihan ya bu. Kan begitu? Ini luar biasa, bu. Ibu mau nggak pakai minyak urapan? Apa tuh minyak urapan? Ini dari gereja kami. Tapi kan saya orang, bu. Saya tidak memaksa ibu harus pindah agama. Yang penting ibu percaya, oke? Yesus Kristus bisa menyembuhkan. Itu aja. Itu dulu aja. Ya? Oh gitu ya? Boleh dah, aku mau. Dikasih perjamuan, dikasih minyak urapan. Kita tahu kan jemaat Tiberias militan luar biasa. Oke? Perjamuan kudus minyak urapan, perjamuan kudus 1 plastik. Kasih buat seminggu sama dia. Bagaimana caranya? Wah, begini dibimbing, minum, percaya bahwa ini. Oh, begitu aja. Udah gitu aja. Seminggu kemudian datang lagi. Kenapa? Dia berkata gini, dokter nanya, ini obat apa? Karena air ketuban itu kulit nyinya nutup katanya. Ini manjur banget itu obat. Emang dikira dukun. Tuhan kita luar biasa, kemudian Tuhan. Dia minta lagi 1 porsi lagi, kan seporsi, setentengan. Karena apa? Karena dia berkata gini, sekarang masalah kedua, karena air ketubannya sedikit, pertumbuhan anak cuma 1,4 sampai 1,5 kilo. Ini kayaknya nggak ada pergerakannya. Ini kayak seperti ini. Kayaknya sih mesti dikuret, mesti dikeluarkan gitu loh. Karena jauh daripada usianya, terlalu kecil. Dia berkata, bu, kalau sampai itu air ketuban selaputnya bisa nutup, ibu percaya ini juga bisa membuat pertumbuhan anak ibu sehat. Itu mantu anaknya sehat, cucunya ibu pakai ini, bisa juga ya pakai ini ya, pakai ini. Pakai loh, gini-gini kan. Udah disuruh dikasih, saudara, 3 bulan hilang. Wah, banyak kan. 3 bulan datang, dia berkata, datang lagi ke toko. Ibu, kemana aja ibu ngilang? Iya, saya repot gitu. Karena cucu saya sudah lahir, cucu saya sehat, cucu saya diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berani? Nggak usah manggut lah, malaikat ngelihat. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tetapi sekarang, batu-batu apa yang menghalangi saudara? Kalau kau tidak buka batu itu, apapun alasannya, yang di dalam itu gak bakalan terekspos. Kau mesti buka dulu pintunya, baru kau bisa masuk keluar. Baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang seperti apa. Kalau kau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, kau tidak pernah akan bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau kau membuka pintu itu, batu itu, kau akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Satu lagi deh ya, 5 menit aja lah. Karena ini 1 paket. Karena tidak terganggu kan? Sedikit lagi. Nggak kebetulan saya di sini, amin. 1-17 ayat 26. Halangan apa? Pintu-pintu apa? Batu-batu apa yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari Israel, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh? Lihat, garis bawahi orang yang tidak Hosea 4 ayat 6, umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Saudara lihat, kenapa Daud berani melawan Goliat? Sekarang saya tanya sama saudara, Goliat lebih gede
atau Daud lebih gede? Mikir dulu, pasti yang gue tanya tuh pasti ada maksudnya. Goliat lebih besar, Goliat lebih kuat, Goliat lebih gede, atau Daud lebih besar, lebih gede, lebih kuat? Saudara, lihat orang yang tidak bersunat. Dia berani sama si Goliat. Karena apa? Dia pegang janji daripada Allah. Dia berani karena dia pegang janji daripada Allah. Oke, itulah covenant. Itulah janji. Ya, Hosea 4 ayat 6 berkatakan, umatku binasa oleh karena tidak mengenal aku. Karena kau tidak tahu perjanjian apa. Karena kau tidak tahu perjanjian perlindungan Tuhan itu seperti apa. Maka begitu ada masalah, kita takut, kita khawatir. Daud berkata, lu boleh gede, lu tahu gak? Yang ikut, yang menyertai, yang melindungi, yang bersama dengan dia lebih gede daripada si Goliat. Siapa? Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Lihat ya, Kejadian 17 ayat 10. Saudara, judul perikopnya apa? Judul perikopnya Kejadian 17 ayat 10. Judul perikopnya apa? Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan. Lihat, sunat sebagai tanda perjanjian Allah. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki yang kamu harus itu tanda perjanjian yang Tuhan berikan. Perjanjiannya apa? Saudara baca di rumah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Keturunanmu seperti bintang di laut, seperti pasir banyaknya. Melalui engkau semua bangsa dunia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, aku kutuk. Siapa yang memberkati engkau, aku berkati. Bukannya kita pribadi, engkau baik sama saya, engkau kasih saya makan, saya balikin lagi. Enggak, engkau memberkati aku, bukan aku, tapi dia yang memberkati. Begitu engkau mengutuk aku, dia yang marah, yang mengutuk engkau. Dahsyatnya luar biasa. Ada amin? Itu yang dia pegang, itu yang membuat dia yakin. Dia berkata, lu boleh gede seperti itu, tapi lu gak bersunat. Gue pegang covenant, aku pegang perjanjian dengan Allah yang menyertai aku, dan itu yang membuat aku tidak takut. Saudara berani menghadap presiden? Saudara berani menghadap presiden? Saudara berani menghadap sama presiden? Kenapa lu berani? Gue punya perjanjiannya kok. Kalau datang ke sini, ngadep aja, bawa surat ini, ngadep kepada presiden. Kenapa gue berani? Kenapa kita berani? Karena kita punya pegangan. Itu yang membuat kita berani. Saudara, kita keturunan Abraham berhak atas janji-janji yang diterima oleh Abraham. Ada yang amin bagi kita? Amin. Bahkan kita lebih lagi. Lihat, Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan menetapkan janji ketetapan kepada Ishak dan bersumpah kepada Yakub. Janji ketetapan, sumpah diberikan kepada anak cucu dan saudara saya. Kita turun Abraham, amin. Bahkan kita lebih lagi. Kenapa? Karena ada Yesus di situ. Ini ayat yang terakhir, benar terakhir. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang supaya Dia menyertai kamu Ada amin? Ada amin? Kenapa COVID-19 ini kau takut? Karena kau tidak tahu siapa yang menyertai engkau. Kau berpikir itu penyakit lebih lama, lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan kita lebih hebat. Baru corona. Bagaimana corona? Ntar ada Avanza. Baru corona saja kita sudah takut. Kenapa saudara takut? Karena kau tidak pernah ngerti ada perjanjian Allah, perlindungan Allah. Lalu janji pada Abraham, ketetapan yang ditetapkan kepada Ishak, dan sumpah kepada. Kalau kita janji biasa, kalau sampai sumpah itu lebih daripada janji. Dan kalau yang sumpah ini Tuhan, sumpahnya adalah untuk memberkati saudara saya.
Kalau saja kita tahu ada covenant, ada perjanjian Tuhan, perjanjian perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya, kayaknya nggak pantas untuk kita takut dan khawatir. Kenapa? Karena bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, berkat-Mu sudah kami terima. Biar semuanya ini bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan kami, tapi menjadi kekuatan buat kami, menjadi remah buat kami. Kalau selama ini Tuhan, kami tidak tahu ada perjanjian, ada berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kami masih takut, khawatir. Baru dengan virus corona saja kami sudah babak belur seperti ini. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Kami tidak mau takut dan khawatir lagi, karena kami punya penyertaan Tuhan yang menyertai kami sebagai penolong kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati negara kami Tuhan. Berkati Tuhan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga sungguh-sungguh pertobatan terjadi Bapak melalui COVID-19 ini Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.